dan itu menyangkut doa, maka itu tidak mengapa untuk diamalkan. Dan doa ini betul-betul dahsyat sekali ya. Coba bareng-bareng. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa zid man sarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw ya'tamarahu aw ra'ahu tasrifan wa takriman wa ta'ziman wa birra. Sama apa? Siapa apa sih? Padahal yang pertama Pak harus yang mengerjai gratis. Berapa kedua? Ini doa ini luar biasa sekali, luar biasa sekali. Jadi yang penting ibu dan bapak nanti memahami maknanya, karena maknanya itu dipahami. Karena doa itu akan Allah kabulkan ketika kita berhubung dengan Allah. Jadi Allah tidak mengabulkan doa-doa dari orang-orang yang lalai, melafalkan doa tetapi hatinya tidak fokus. Maka ini ketika nanti kita bimbing untuk membaca ini, maka ibu dan bapak yang penting memahami maknanya. Kata guys, Allah masih hadzal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, kehormatan, keagungan dan juga kehebatan atau kasih sayang pada Baitullah ini. Wazid man sarrafahu, dan juga tambahkanlah ya Allah pada orang yang memuliakannya, bakaramahu dan orang-orang yang menghormati dan juga mengagungkannya. Ini apa? Iman hajjau, dari orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Awil tamaru, dan juga orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh. Bisa ditambah awrahtu, atau hanya orang-orang yang hanya sekedar melihat Ka'bah dengan ta'zim. Dengan apa? Ditambahkan dengan kemuliaan, dengan kehormatan, dengan kebesaran, wafiran dan juga kebaikan-kebaikan. Di mana kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang tadi kita doakan, insya Allah akan menghapuskan seluruh keburukan-keburukannya. Mulai dari awal balik sampai sekarang. Sedang enggak kita dihapuskan keburukannya? Sedang enggak? Dihapuskan keburukan kita, dihapuskan dosa-dosa kita, dihapuskan kejelekan kita, dari catatan amal kita diganti dengan kebaikan-kebaikan. Maka doa ini betul-betul luar biasa, betul-betul biasa sekali. Insya Allah ketika kita lakukan ini, sudah kita taubat, kita yakin kepada Allah bahwa akan hapuskan keburukan-keburukan kita, bahwa akan hapus dosa-dosa kita. Maka kalau ini hafal, alhamdulillah. Tidak hafal, yang penting paham maknanya. Nah, kemudian setelah membaca ini, lalu dilanjutkan dengan membaca doa memulai tawaf. Akan memulai tawaf. Doanya cukup singkat. Hadisnya sahih. Satu doa ini kalau bisa dihafalkan, tidak panjang. Coba bareng-bareng. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau doa tadi dahsyat, kalau doa ini super dahsyat. Doa ini super dahsyat. Hadisnya betul-betul sahih.
kalau bisa dihafalkan. Kalau tidak hafal, paling tidak tahu maknanya. Nanti kita pikir seperti itu. Allahumma imanan biha, jangan menirukan. Ini. Allahumma imanan biha, wa tasdiqan bi kitabika, wa tawaran bil anbiya, wa tiba'an sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada yang hafal? Insya Allah nanti hafal. Saking hafalnya di luar kepala. Karena di luar kepala ada bawah angin. Coba kita artikan sejenak ini. Tapi memang kita perlu pendalaman khusus di dalam bahasa penting ini. Perlu pembahasan khusus kalau kita bahas sekarang memang waktunya tidak cukup. Allahumma imanan bika. Ya Allah, aku datang ke sini ya Allah, jauh-jauh dari Solo menuju ke Mekah. Dengan naik bus dari Solo ke Jakarta, mampir ke India lagi, lalu sampai ke Jeddah, habis lagi ke Madinah, lalu ke sini ke Mekah Allah. Juga duitnya itu sing ngelupoke bertahun-tahun, bahkan ada yang menjual sesuatu. Ya Allah, aku datang ke sini itu semata-mata karena imannya kepada Engkau. Jadi di sini ada apa? Ada pemurnian niat. Ada pemurnian niat. Maka ketika kita beribadah, itu kan syaratnya diterima dua. Satu apa? Ikhlas semata-mata karena Allah. Atau yang benar. Yang kedua harus ittiba Rasulullah atau ibadah sesuai yang dicontohkan atau dicontohkan Rasulullah. Maka di sini kita ada pernyataan Allah mengimankan bika. Aku datang ke sini jauh-jauh dengan segala liku-likunya. Itu semata-mata karena iman itu kepada Allah. Maka nanti Golden Jannah selalu memberikan pesan ini. Ketika tawaf, ketika sa'i, jamaah tidak boleh mengaktifkan HP. Sepakat? Sepakat sih. Kenapa? Karena ketika kita menghidupkan HP, banyak nanti ketika orang yang tawaf dia selfie. Ketika dia tawaf dia secara langsung. Bisa sudah tawaf, putaran ketiga ini. Mudah-mudahan nanti jenengan ke sini. Nanti di situ ada niat-niat yang lain. Ada niat ria, ada niat sum'ah. Terus kembali. Maka Golden Jannah selalu menekankan ketika tawaf, ketika sa'i tidak ada yang boleh mengaktifkan HP. Karena tadi Allahumma imanan bika. Jadi kita murni melakukan tawaf, lakukan sa'i semata-mata karena Allah. Ingat, ibadah kita ini kita anggap adalah seperti ibadah kita yang terakhir. Kata boleh jadi kita banyak. Aku kok sastra sama tanggal. Ini sing jamin umur itu kau sudah. Ada yang bisa menjamin? Tidak ada. Ada yang bisa menjamin. Maka ini betul-betul kita putihkan hati. Nah, tapi untuk urusan dokumen, tentunya kan semua jamaah pengen punya dokumen. Tapi urusan dokumen itu bisa nanti dilaksanakan setelah kita selesai tawaf. Tapi pada waktu tawaf betul-betul jangan sampai ada yang menghidupkan HP. Sepakat? Nah, boten nanya mungkin kenaikan. Tapi apa? Tapi jasa kita soleh. Nah ini, jadi ini Allah imanan bika, wa tasdiqan bi kitabika. Dan yang apa? Ini aku ini siap membenarkan semua yang ada dalam kitab. Dan di dalam kitab Allah, di dalam kitab kita apa? Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan, "Ud'uni astajib." Berdoa kepada aku, saya akan aku. Banyak sekali Pak. Astagfirullah, innallaha ghafurur rahim. Beristighfarlah, memohonlah kepada Allah sendiri. Allah itu Maha. Innallaha ghafurur rahim, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Itu kan janji Allah. Kemudian wawafa'an bi'ahdika. Ini wawafa'an bi'ahdika. Dan Allah itu akan selalu memenuhi janjinya. Maka memenuhi janjinya.
Maka ya Allah, aku siap membenarkan semua yang ada di dalam kitabmu. Di dalam kitabmu engkau janjikan orang-orang yang meminta kemuliaan akan memberikan kemuliaan. Orang-orang yang minta rezeki akan engkau berikan rezeki. Orang-orang yang akan mohon ampun akan engkau berikan ampunan. Orang-orang yang berdoa akan engkau kabulkan. Maka ya Allah, engkau mau memenuhi janjimu. Maka akan aku lagi janjimu ya Allah. Nanti pada saat Allah kamu akan keluar. Ada ya? Maka gunakan kesempatan yang terbaik. Nah, kemudian bertibaan di sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, karena Engkau akan kabulkan semua doaku, maka mulai detik ini ya Allah, aku siap untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Yaitu Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini doa yang luar biasa sekali. Jadi maka kalau bisa sekali lagi dihafalkan. Tapi kalau memang tidak hafal tidak bisa memaksakan diri, kan nih? Oke, berusaha hafal ini malah ujung pamer. Nah ini. Nah kemudian setelah ini, ibu dan bapak menuju ke Hajar Aswad, Hajar Aswad. Nah di sana nanti ibu dan bapak ketika sampai di Hajar Aswad, nanti di situ ada lampu hijau. Nah ketika di sini ibu dan bapak lambaikan tangan, lambaikan tangan, menghadap wajahnya menghadap ke Hajar Aswad, tidak usah memutar badan, tidak usah berhenti. Betul nggak? Kalau berhenti memutar badan nanti akan didorong yang belakangnya, karena tawaf akan terus mengalir. Jadi nggak boleh. Jadi sambil berjalan kita hadapkan wajah kita lambaikan tangan kita. Lalu kita ucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Bismillahirrahmanirrahim, boleh. Allah Akbar juga boleh. Ada nggak? Ini adalah ucapan atau lafaz memulai tawaf. Lambaikan tangan, Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan. Kalau dua tangan boleh nggak? Boleh. Memang sebetulnya dua tangan. Tapi kalau misalkan hanya satu tangan, yang kanan tidak mengapa. Kalau dua tangan begini, boleh. Kata nggak? Tapi jangan tangan kiri. Tapi tangan kanan. Nah setelah ini, ibu dan bapak nanti dari Hajar Aswad berjalan ke makam Ibrahim. Sampai makam Ibrahim. Nah itu Rasulullah tunturkan satu doa lagi. Doanya insya Allah ibu dan bapak sudah hafal. Doa lain doanya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Sama apa lagi? Sing dari apa sih kan? Jadi Rasulullah hanya tunjukkan doa ini. Tadi memulai tawaf bahwa iman dan lalu memulai tawaf Bismillahirrahmanirrahim, lalu antara Hajar Aswad sama makam Ibrahim Subhanallah Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Kenapa Rasulullah tunjukkan ini? Nah insya Allah nanti di mana sikap kita. Ada nggak? Nah ini nanti harus dipahami. Tapi yang penting Rasulullah tunjukkan doa ini. Nanti di mana selanjutnya bisa kita bahas lebih detail. Nah kemudian sampai makam Ibrahim berjalan sampai Rukun Yamani. Nah antara makam Ibrahim sampai Rukun Yamani ini doanya bebas. Doanya bebas. Rasulullah tidak menentukan satu doa pun di sini. Mau membaca Al-Quran boleh, mau berzikir, baca Nabi Subhanallah, Alhamdulillah juga boleh, istighfar juga boleh, mau membaca doa selamat juga boleh, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din boleh, atau membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta boleh. Bebas. Antara mana? Makam Ibrahim sambil Rukun Yamani itu bebas. Yang penting orang ngobrol. Kenapa? Karena antara makam Ibrahim sambil Rukun Yamani itu adalah tempat yang paling ijabah. Tempat yang paling ijabah, tempat dikabulkannya doa-doa. Itu adalah antara makam Ibrahim sambil Rukun Yamani. Maka tadi Allah sampaikan, bahwa ba'ad bi'ahdika. Dan ya Allah, kau tidak akan melupakan
janji. Nah ini adalah kesempatan kedua untuk menagih tadi. Ya Allah, aku tagih sekarang ya Allah. Aku tagih janji-janjimu di sini. Dengan apa? Dengan berdoa. Betul-betul sangat dilewatkan. Nah kemudian dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Rasulullah sudah turunkan satu doa. Doanya apa? Doa yang paling terkenal. Doa apa? Sabu jagat. Biasa, sabu jagat itu, doa sabu jagat itu, nama sabu jagat itu yang mengenal hati orang Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ditambah nanti wa qina jannata wa ala baror ya aziz ya rahman ya rabbal alamin. Sampai rukun Hajar Aswad. Nah nanti di rukun Hajar Aswad kita lakukan lagi Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai putaran yang kedua. Dari sini bisa dipahami dulu. Yang nanti kita skor dulu, kita lanjutkan setelah dulu kita nyatok botol itu ya Pak. Oh ya, nanti sholat dulu, makan siang, kemudian kita lanjutkan betul ya. Jadi mohon maaf kalau saya memberi makasih itu memang lama. Jadi, kenapa? Supaya jamaah itu betul-betul paham. Oke, karena teman-teman kalau di sana itu tempat-tempat yang berjalan, tempat-tempat yang itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Maka mau sabarannya untuk mengikuti manasik ini. Karena setelah ini ada rangkaian dua doa yang betul-betul harus ibu dan bapak pahami. Doa antara Ibrahim sampai rukun yang lain. Jadi kalau bisa mohon tidak meninggalkan tempat dulu, terus diikuti, insya Allah nanti akan sangat bermanfaat untuk kita. Kemudian sesi satu kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan banyak terima kasih kepada beliau sahabat Syekh Muhammad yang sudah memberi materi di sesi yang pertama. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya nanti kita akan melaksanakan sholat zuhur. Untuk Bapak-bapak nanti persilakan untuk melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu. Dan untuk ibu-ibu dipersilakan untuk